Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang lagi cari minibus buat keluarga dengan harga yang lebih terjangkau, saya rasa Daihatsu Zebra ini bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman semua. Karena secara harga, kalau kita bandingkan dengan Suzuki Carry minibus, terutama dengan kondisi yang sama, ini harganya jauh di bawahnya. Kalau Carry tahun 2006, harganya udah jauh di atasnya ini. Dan hari ini kita bawa Daihatsu Zebra tahun 2006, tipenya ZL9. Karena untuk Daihatsu Zebra sendiri ada beberapa tipe ya, ada tipe ZL, tipe ZT, tipe ZX, tipe ZSX gitu ya. Jadi untuk tipe ZT dan tipe ZL itu tipe terendah, dan ini yang kita bawa tipe ZL9. Ini yang belum power steering, belum power window, tapi dilengkapi dengan sistem pendingin AC. Dan unit yang kita bawa hari ini unit yang cukup oke, cukup baik. Nah, untuk kondisi selengkapnya kita cek sama-sama aja bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Jadi kita dapat Daihatsu Zebra ini tangan pertama dari baru ya. Platnya R, lokal Banyumas. Pajak bulan 7 dan habis masa plat di 2027. Untuk informasi pajak, ini per tahunnya di angka 981.000 untuk tahun lalu. Jadi kisaran 1 jutaan ya. Nah, ini tahun 2006 13 atau 1300 cc. Untuk kilometernya mobil ini agak menarik ya. Ini kilometer masih di angka 90 ribuan. Jadi kilometer tergolong masih rendah, tapi kita harus cek kondisinya. Kita harus sesuaikan kilometer dengan kondisinya. Ya, zaman sekarang bisa jadi kilometer itu kilometer putaran. Kalau unit ini dilihat dari cat bodi keseluruhan, ini masih tergolong oke, cukup baik. Walaupun ada sepet-sepet di beberapa bagian, dan mobil ini masih banyak cat orinya juga. Kalau kita lihat dari depan seperti ini masih cat orinya. Kondisinya juga masih ngaleng. Kemudian nat-nat juga masih lempeng. Dan Zebra ini agak unik. Kenapa saya sebutnya Zebra? Karena di tahun 96, 97 itu namanya masih Daihatsu Espas. Di tahun 2000 itu kembali lagi dia ke nama Zebra. Jadi tertulis di STNK pun Daihatsu Zebra, bukan Daihatsu Espas. Walaupun bentuknya masih sama ya, tidak ada perubahan. Nah, lampu-lampu kanan kiri masih baik, celah-celah bodi masih rapi semua kanan dan kiri, grill-grill juga masih oke. Kalau ini bumper sudah di spet ulang, warnanya matching, warnanya sesuai, dan catnya juga cukup baik. Kemudian kalau kita lihat dari celah-celah bodi seperti ini, dia masih oke, masih ori, tidak ada sepet. Pilar A-nya oke, masih bagus. Kemudian bagian kaca depan ini ada karet yang rawan bocor dan rawan karat daerah sini. Ini bagian atapnya masih bagus, pojokan-pojokan tidak ada sileran dan aman, tidak ada yang bocor. Kacanya juga tidak retak. Kemudian untuk area spion ini masih baik ya. Biasanya spion seperti ini warnanya udah kusem, ini warnanya masih oke, masih bagus. Pintu-pintu ini juga masih rapi, catnya juga masih lempeng seperti ini, masih aman sampai ke pilar-pilar oke. Nah, ini pintunya sliding ya. Jadi untuk Zebra punya beberapa kelebihan. Salah satunya adalah pintu sliding kanan kiri seperti ini. Nah, jadi kalau pintunya sliding kanan kiri seperti ini, kalau kita parkir di area sempit tidak terlalu makan tempat. Dan kondisi pintunya masih ngaleng, masih oke. Nah, ini ada stripping bawaan. Ini masih ori bawaannya dari Daihatsu Zebra. Ada tulisannya Master seperti ini. Kondisi ngaleng dari bagian depan sampai bagian belakang. Terlebih nat-nat masih lempeng seperti ini. Kemudian celah-celah seperti ini masih oke. Celah-celah bagian kaca seperti ini baik. Tidak ada sepetan untuk area belakang. Pilar sampai ke area atap ini masih rapi dan masih tergolong baik. Sebenarnya mobil ini banyak banget yang masih utuh ya. Sepet tetap ada. Tapi yang terpenting dari mobil ini adalah sasisnya utuh, kemudian lantai-lantainya aman, tidak ada yang keropos, dan kondisi-kondisinya masih banyak yang original. Ya, kalau kita lihat dari bagian belakang seperti ini, kaca-kaca juga tidak ada karat, pojokan kanan, kiri, depan, atas aman, karetnya juga masih bagus, tidak bantat. Pintu belakang juga masih bagus, aman, masih oke. Kemudian nah, ini ada kekurangannya karena untuk lampu belakangnya ini bolong, jadi mikanya ini pecah. Ini bisa kita carikan ya, kita ganti dengan yang lebih baik. Dan ada logo tipenya, ini ZL9. Kemudian dari bagian belakang ada handle bukaan seperti ini untuk bagian belakang. Bumpernya juga masih tergolong rapi. Ada cat-cat botak di bagian belakang seperti ini. Kemudian agak manis karena
mobil ini di bagian plat nomor ada garnisnya seperti ini, jadi kelihatan lebih keren dan tidak polosan. Bagian belakang ada tambahan spoilernya seperti ini. Kemudian kalau dari bagian kanan sama, kondisinya masih ngaleng. Nah, atas bawah masih ngaleng, dia karet-karet bodi masih bagus, aman. Kita lihat pojokan-pojokan atas bawah tidak ada yang bakal karat, tidak ada korosi. Nah, untuk pintu bagian kanan ini udah spet ulang, udah dicat ulang, tapi bagian depannya dia masih ngaleng atas bawah. Dan bagian plastik spion ini masih bagus, masih baik. Pilar-pilarnya juga oke, masih rapi. Sampai ke area atap juga masih baik. Atapnya masih bagus, aman dari bagian atas, tidak ada kempot-kempot dan tidak ada bekas reparasi. Nah, kalau kita cek untuk kondisi interior dari bagian dalam, sileran masih utuh, dan door trimnya ini masih bagus, masih bawaannya dari Daihatsu Zebra. Masih ada informasi perawatan seperti ini, masih tertempel rapi, dan bagian sini ini masih bagus, catnya juga masih mulus. Nah, rata-rata mobil tua area slebornya itu mereka udah pada kropos, sudah pada kena, dan ini masih nitik dari pabrikannya, masih kelihatan, masih original, aman, tidak ada yang kropos, sampai sambungan-sambungan yang rawan kropos, sampai ke daerah pilar kondisinya utuh, rapi. Sileran bagian talang semuanya masih kelihatan baik, masih utuh, tidak ada bekas reparasi. Kemudian kita cek juga bagian lantai-lantai seperti ini. Ini kondisi lantainya masih utuh, masih baik kondisinya, tidak ada yang karat, tidak ada yang bekas reparasi. Ini masih utuh, masih ori bawaan. Kondisi dashboardnya semuanya masih baik, masih utuh, tidak ada yang patah. Ada audionya juga, walaupun masih single din, dan panel AC-nya ada di sini. Cuman SN-nya memang AC-nya kurang dingin ya untuk Daihatsu Zebra. Ini mungkin perlu perawatan sedikit di instalasinya karena mungkin ada kebocoran dan freonnya habis. Untuk joknya masih baik, ini tidak kempes. Kemudian ini joknya dilapis pakai vinil seperti ini ya. Tapi untuk jok orinya itu masih ada di bagian dalam, dan ini hanya dilapis saja pakai jok vinil seperti ini. Nah, pintu slidingnya kanan dan kiri seperti ini. Silerannya masih utuh bagian dalam. Nah, kalau kita lihat bagian bawah seperti ini masih utuh, dia tidak ada bekas reparasi, masih baik. Kelingan-kelingan semuanya masih kelihatan. Sampai area bawah seperti ini sambungan-sambungan, bagian risplang masih oke. Ini depan belakang semuanya masih utuh, aman, dan tidak ada bekas garapan dan tidak ada bakal karat. Ini joknya masih nyambung, dan jok belakang itu hadap-hadapan ya, tidak menghadap ke depan. Dan ini joknya sama, orinya masih utuh dan dibungkus pakai vinil seperti ini. Untuk door trim juga masih baik, kanan kiri semuanya masih utuh door trimnya. Hanya saja memang sistemnya masih pakai sistem ontel dan dia belum power window. Nah, ini kondisi dari pintu belakang. Kita cek untuk sileran-sileran terutama ya. Bagian belakang seperti ini, pintu hatchbacknya itu silerannya masih bagus, masih oke, semuanya masih utuh, tidak ada garapan dan tidak ada bekas perbaikan. Mobil ini tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian belakang. Nah, sileran-sileran sampai bagian atas semuanya dalam kondisi oke, dalam kondisi baik. Pilar-pilar C-nya juga masih bagus, nitik telingan pabrikan semuanya masih ada, masih rapi, dan ini hidrolisnya juga masih berfungsi oke, berfungsi baik. Bagian belakang lantai-lantai juga masih utuh, tidak ada bekas garapan, kondisinya seperti ini. Teman-teman bisa menilai kondisinya masih banyak yang utuh, dan ini pelipitnya belakang masih rapi seperti ini. Jok belakangnya memang masih ada hadapan seperti ini, karena ini tipe XL dan tidak ada double blower di bagian tengah. Kemudian untuk pintu yang sebelah kanan, ini sliding door-nya lancar, kanan kiri semuanya lancar, tidak ada kendala. Sileran bagian pintu masih utuh seperti ini. Door trim masih rapi. Kemudian kalau kita cek pilar B, kondisinya seperti ini masih utuh, tidak ada garapan dan tidak sepetan juga. Bagian lantai pijakan seperti ini, las nitik pabrikannya semuanya masih ada kelihatan. Sampai bagian bawah seperti ini, sambungan-sambungan risplang masih utuh dan masih baik. Lantai-lantai bagian dalam semuanya kondisinya masih baik, masih utuh. Nah, kalau kita buka seperti ini bagian mesin, ini masih rapi banget dan semuanya masih baik, tidak kropos. Kemudian lanjut kita cek bagian pintu depan. Nah, kita cek silerannya masih utuh seperti ini, masih baik. Door trim-nya juga masih oke, aman, tidak ada yang sobek. Dan kita cek yang sebelah kanannya, ini sambungan-sambungan flybor masih baik. Kemudian flybor depannya seperti ini masih
utuh juga. Area pilar depan masih aman, tidak ada garapan, tidak ada bekas perbaikan. Pilar-pilar semuanya masih baik, masih oke. Sampai ke pilar B kondisinya utuh. Nah, ini untuk kondisi setirnya Zebra tahun 2006. Kondisinya walaupun ini soft touch, ini masih utuh dia, tidak terkelupas bagian yang sering dipegang seperti ini. Rata-rata daerah sini dia sudah ngelupas dan ini kondisi setirnya masih utuh. Nah, untuk area dashboard ada kilometer ini berfungsi normal, temperatur dan indikator bensin semuanya masih berfungsi normal, sampai ke indikator-indikator oli, aki semuanya juga masih berfungsi secara normal. Dan kalau kita cek untuk lantainya juga sama saja, ini untuk yang sebelah kanan lantai-lantainya masih bagus, masih utuh, dan ini ada pengunci seperti ini ya, kita nggak perlu copot, tapi yang jelas ini kondisinya masih oke, baik, kelihatan dari selebor bagian atasnya. Sekarang kita coba buka ruang mesinnya, kita cek kondisi mesinnya seperti apa. Oke, ini ruang mesinnya Zebra 2006 1300 cc, dan untuk mesin Zebra sendiri memang agak sedikit mundur seperti ini, radiatornya agak mundur ke area tengah seperti ini. Nah, kita yang perlu kita cek adalah kondisi sasis, terutama sasis bawah jok seperti ini. Kondisi sasisnya masih utuh, kemudian bagian support shockbreaker kondisinya juga masih utuh, juga masih baik. Ini yang sebelah kanannya, kondisi support shockbreakernya masih utuh, sasisnya masih baik, kemudian ada cross member seperti itu, ada sasis melintangnya itu masih baik juga, sasisnya masih utuh juga, tidak ada bekas reparasi atau tidak ada karat. Sasisnya ini kalau boleh dibilang keseluruhan masih baik, tidak ada yang kropos. Dan teman-teman yang belum tahu, untuk Daihatsu Zebra ini bagian isi bensinnya ini di sebelah sini, jadi tuas bensinnya di sini ya, bukan di depan, bukan di bawah kanan seperti ini, tapi ada di sebelah kiri ya. Kondisi dari mesinnya ini tidak ada kebocoran-kebocoran oli, yang jelas tidak ada rembes-rembes oli dari packing silinder, tidak ada rembes oli, kemudian dari bagian karter itu juga masih aman, tidak ada rembes oli. Dan coba kita cek olinya ya, ini stick olinya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk olinya normal. Kalau warna oli itu udah campur sama area radiator, ini warnanya udah coklat susu ya, harus turun mesin. Kalau seperti ini warna oli normal ya, ini memang agak hitam tapi masih belum terlalu hitam pekat. Nah, ini kita coba starter ya, kita dengerin suara RPM rendah sampai ke RPM tinggi. Ini masih karburator, tapi kita udah panasin jadi kita nggak perlu injak gas. Nah, starternya normal, ada sedikit suara decet ya. Ini fan belnya memang agak sedikit tua, jadi mungkin fan belnya perlu diganti. Tapi kalau kita layer, kita naikkan RPM, suaranya hilang. Nah, suara di RPM tinggi itu normal, hilang, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Mesinnya ini normal, mesinnya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kemudian tidak ada suara-suara seperti metal kena, kemudian suara ring seher atau suara kasar. Ini mesinnya masih halus, masih oke. Nah, sekarang terakhir kita coba cek ada seputi nggak di bagian knalpot. Kita buktikan bahwa mobil ini benar-benar sehat kondisinya. Oke, saya rasa kita udah bahas banyak mengenai unit ini, dari sasisnya bagaimana, kemudian lantai-lantai bagaimana, kemudian kondisi bodi, kondisi mesin, dan interior, semuanya udah kita bahas. Buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa langsung hubungi nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa nego-nego mengenai unit ini, karena harga yang kita tawarkan itu harga yang nego, jadi bukan harga pas. Nah, lokasi kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog lanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.